Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kori Sakti Triwangsa, NIM 11970700046. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss dan operasi baris elementer. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem persamaan linear. Bentuk umum sistem persamaan linear adalah seperti ini, yaitu A1X1 ditambah A2X2 dan seterusnya sampai AN/XN sama dengan B, di mana A1, A2 sampai AN dan B itu disebut konstanta, sedangkan X1, X2 sampai XN itu disebut variabel. Contohnya di sini, di sini ada di sini adalah 2x min 2 akar 2y sama dengan 3. Ini kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Sedangkan ini 2xy tambah y sama dengan pi. Ini bukan persamaan linear karena variabelnya itu dalam satu posisi seperti ini di xy. Harusnya satu aja gitu, kayak y, atau ini x sama y, atau ini x sama y sama ini. Jadi nggak boleh bersatu seperti ini. Arti geometris persamaan linear, karena persamaan linear itu biasanya membentuk suatu garis. Karena line itu garis. Seperti ini contohnya 3x min y sama dengan 4. Maka bentuknya akan seperti garis ini. Atau kalau persamaan linearnya 2x min y min z sama dengan 3 sesuai dengan kalkulus. Jadi dia tuh garis tapi dia memiliki ruang. Sistem persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear bentuk umumnya seperti ini, sama seperti yang tadi, cuma solusinya adalah x1, x2, xn gitu. Sama variabelnya ini seperti ini. Lalu posisi relatif dua garis sistem persamaan linear itu memiliki 3 kemungkinan, yaitu memiliki satu solusi yang diwakilkan atau digambarkan dengan grafik. Kedua garis itu berpotongan di satu titik merah ini. Kalau sistem persamaan linearnya tidak memiliki solusi, maka representasi dari grafiknya adalah dia tidak berpotongan. Ini malah sejajar aja. Lalu jika milik kita hingga solusi atau banyak solusi, maka berhimpitan ya itu kayak gini. Ada yang L1 nya ke sini, L2 nya ke sini. L1 itu udah termasuk anggota L2. Banyak banget titik-titiknya yang masuk ke banyak titik-titik L2 masuk ke anggota L1. Spell 3 variabel bentuk umumnya seperti ini, x1, x. Intinya variabelnya itu ada 3. Di sini variabel adalah x, y, z. A1, B1, C1 ini adalah konstanta. A2, 3, B2, B3, C2, C3, D2, D3 itu konstanta. Spell 3 variabel sama seperti spell variabel. SPL pada umumnya dia memiliki 3 kemungkinan. Dia bisa mempunyai satu solusi saja, tidak punya solusi, dan punya banyak solusi. Di sini saya hanya akan menjelaskan SPL 3 variabel yang punya satu solusi. Cara menyelesaikan SPL 3 variabel satu solusi itu cara biasanya atau cara SMA atau cara termudah, atau nggak termudah sih, cara yang pertama kali biasanya diajarkan itu adalah menggunakan eliminasi. Biasanya tuh kayak yang persamaan 1 sama 2 dihitung, dieliminasi menjadi 2 yang asalnya 3 variabel jadi 2 variabel seperti itu. Tapi apa sih yang sebenarnya dilakukan ketika melakukan eliminasi? Sebenarnya ketika kita melakukan metode eliminasi, kita mentransformasikan bentuk SPL menjadi ke bentuk
yang kita dapat lihat solusinya. Ke bentuk yang lebih sederhana, yang kita tuh langsung tahu, oh ini solusinya. Nah, pertanyaannya itu transformasi apa yang sebenarnya yang diperbolehkan? Bukan sebenarnya yang diperbolehkan. Transformasi yang diperbolehkan itu misalkan ada dua SPL 2 variabel, X tambah 2Y sama dengan 5, 3X min 1 sama dengan 1. Biasanya kita mengeliminasinya, misalnya kita mengeliminasikan X-nya di variabel kedua, berarti kita mengkalikan yang ini persamaan 1 dikali 2 kali 3, terus hasilnya itu dikurang ya. 6Y sama dengan kurang sih aja, lupa gua. 15 kayaknya ini dikurang ini nih. Sorry bentar. Ini dikali 3x, dikali 3 lah ya, 3x tambah 6y sama dengan 5. Yang ini dikurangi ini 3x kurangi 3x, 0 habis. 6y dikurangi kok 1 sih ini, harusnya kayaknya y deh ini. Ini y harusnya kurangi y 7y. 5 kali 3 15 kurangi 1 4y. Tapi mungkin kebalikannya ya. Kayaknya yang ini dulu dikurangi yang ini gitu. Min y dikurangi min 6y gitu. Jadi min 7y. Yang ini 1 dikurangi 15 min 1 kurangi min 15 jadi min 14. Artinya kita bisa menjumlahkan kelipatan suatu persamaan linear dengan persamaan linear lainnya. Nah, lalu yang kedua itu ada transformasi yang diperbolehkan adalah kita mengkalikan suatu persamaan linear dengan suatu bilangan tak nol. Di sini 7y kita kali dengan minus 1/7 yang hasilnya adalah y sama dengan 2. Yang cara ini umum ketika kita melakukan eliminasi sistem persamaan linear. Lalu transformasi terakhir yang diperbolehkan adalah menukar urutan dua persamaan linear dalam suatu SPL. Yang X tambah 2Y sama dengan 5 itu menjadi persamaan kedua, sedangkan 3X min Y sama dengan min 1 menjadi persamaan pertama. Seperti itu. Kesimpulannya adalah mencari solusi SPL adalah melakukan permainan transformasi satu SPL ke SPL yang lain sampai didapat SPL yang paling sederhana. Dengan catatan transformasi yang kita lakukan itu tidak mengubah solusi SPL. Transformasi apa sih yang mengubah solusi SPL? Yaitu kalau SPL itu biasanya nggak boleh ditransformasikan kuadrat. Karena kalau kuadrat, SPL itu akan menjadi persamaan kuadrat kalau nggak salah. Lalu SPL itu bisa diubah ke dalam bentuk matriks. Karena peranan ya seperti ini, X, Y, Z, X tambah 2Y, 2Z sama dengan 3, 2X min Y plus Z sama dengan min 1, menjadi bentuk matriks 1x 1 1 2 1 2 min 1 1. Jadi x y z nya itu dibuang dulu gitu, buang dulu sementara, tidak difokuskan terlebih dahulu, lebih fokuskan pada konstantannya. Lalu hasilnya dimasukin di sini 2 3 min 1. Nah, karena SPL memiliki sifat transformasi, maka matriks juga memiliki sifat transformasi. Maka menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris lain, sifat-sifat transformasi matriks itu yang ini mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan tak nol, menukar urutan dari dua baris dalam sebuah matriks. Nah, ketiga sifat transformasi ini
Nah, biasanya kita sebut dengan istilah operasi baris elementer atau OBE. Contohnya yang tadi ya, persamaan ini kita coba cari penyelesaian SPL-nya, yaitu dengan cara Gauss-Jordan ini kayaknya. Min B1 tambah B2. Berarti gini, ini bacanya B1 B2. Ini sama dengan row 2. Jadi yang efektif efektifnya yang kita ubah itu di baris kedua, kolom kedua, harusnya kolom ya, bukan row, salah. Kolom kedua, enggak sih, baris kolom, iya, baris kolom, ya pokoknya yang bagian ini, yang bagian 2 ini. R2 itu maksudnya itu, sedangkan B1 B2 itu adalah ini. Misalnya B1 dan B2, berarti kan ini B1 itu kan 1, min B1 itu min 1 ditambah B2. B2 itu yang ini 1. Hasilnya kan 0. Nolnya kita simpan di sini karena R2 itu maksudnya di sini. Yang berubahnya itu di sini. Di baris kedua. Aduh, oke ya. Lanjut lagi, sama ini juga min 1 tambah 2, 1, min 1 tambah 2, 1, min 2 tambah 3, 1. Lalu kita ubah bentuknya jadi 0. Jadikan 0. Yang baris 3 yang di sini. Jadi kita ubah jadi 0, yaitu dengan cara, kan tadi kan OB itu ada 3 cara. Jadi kita biasanya tuh cara yang paling umum itu menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris lain. Ini adalah menjumlahkan suatu kelipatan suatu baris dengan baris lain. Ini juga ya seperti itu ya. Sama, dihitung aja, berarti kan B1 2. Ini kan 1, berarti 2 dikali min 2, tapi kita lihatnya di sini, kita 1 ke min 2 ditambah 2 jadi 0. Ini karena R3 berarti yang efeknya tuh di sini, yang terkena dampaknya di situ. Terus ini R1 dan R3 yang kena dampaknya. Intinya kan dari sini kita mau membuat 0 di sini, jadi ini intinya. Bukan ini, kan maksudnya intinya nggak ada lagi. Oh, ini jadi intinya yang kita cari itu adalah segitiga, namanya segitiga atas dan segitiga bawah. Ini juga sering disebut sebagai metode eliminasi Gauss-Jordan dengan OBE. Ya, seperti itu dengan cara menjumlahkan kelipatan suatu baris dengan baris lain. Nah, ini berarti cara kedua, yaitu pengalikan suatu baris dengan suatu bilangan tak nol. Ini. Lalu metode Gauss. Metode Gauss itu matriks yang A, B, C, D, E, F, G, H, I dengan OBE diubah menjadi bentuk matriks seperti ini, yaitu 1, 1, 1 dan memiliki segitiga bawah 0, 0, 0 dengan nilai 0, 0, 0. Ini sedangkan bintang ini adalah angka sembarang, jadi nggak peduli angkanya berapapun, yang penting yang konstan itu 1, 1, 0, 0 ini yang konstan. Buat 0 segitiga bawah atau di atas, tapi tidak. Nah, di metode Gauss itu tidak membentuk segitiganya itu hanya satu antara di bawah atau di atas. Kalau dua-duanya itu disebutnya Gauss-Jordan.
Metode Gauss ini hanya berlaku jika SPL memiliki satu solusi. Contoh adalah 2x, contohnya 2x tambah y tambah z sama dengan 3, x tambah 2y tambah z sama dengan 4, x tambah y tambah 2z sama dengan 5. Kita ubah matriks jadi seperti ini. Lalu kita ubah baris yang satu sama yang satu jadi ketiga, yang ketiga jadi ke satu. Jadi seperti ini 1125 2113. Ininya tetap baris kedua. Lalu yang B2, yang ini kita jadi 0, yaitu dengan cara B2 baris kedua ini dikurangi B1, tapi yang efeknya itu di sini yang kedua. Akhirnya hasilnya jadi 0, 1, min 1, min 1. Yang lainnya tetap. Yang ini B1. Nah, kita ingin membuat ininya 0, 2 ini jadi 0. Berarti yang kita perlu lakukan adalah 2B1 ini dikali 2 dikurangi B3 ini. Semua hal ini berlaku untuk semua baris ketiga. Kolom ketiga ya namanya, atau ada. Jadi kayak gini 0, 1, 3, 7. Lalu kita membuat 0 di sini. Berarti kan dari sisi 1 dikurangi ini lucu juga ya. B1 kurangi B2 tapi hasilnya 3. Tapi bisa. Enggak, kayaknya typo nih, harusnya 3 deh kayaknya. Ya 3 ini bukan 1, ini B3. Jadi untuk metode Gauss itu sebaiknya baris ini dulu, yang saya temukan itu baris ini dulu yang dijadikan 0. Pastikan dulu ininya 1, ini 1, 0, 0. Baru kerjain yang ini. Jangan kita baru 0 di sini terus kita tiba-tiba loncat ke sini pengen ininya jadi 1 dulu, tapi ininya belum 0. Pengalaman saya nanti keubah lagi gitu, nggak bisa pas nyari yang lain. Jadi intinya ini dulu, ini 1, 0, 0, baru ininya 0, baru kita nyari 1, baru ke sini 1 terakhir. Biasanya ini cuma dikali. Nah, nanti kita lanjut lagi. Kan setelah ini 1, 0, 0, berarti kita fokus ke baris yang ini nih. Kolom yang ini kita. 1, 0. Itu gimana ya? B2, B1, B2, B1, B2, B3 maksud saya. B2-nya 1 dikurangi B1 dikurangi B3. Tipenya ngaco banget. Jadi hasilnya efeknya di R3 atau di sini. Min 4, min 8. Nah, udah kelihatan ya ini bentuknya. Min 4 ini kita pakai yang tadi ya, OB apa sih? Mengalihkan suatu baris dengan suatu bilangan tak 0. Baris 3 kita kali min 1/4. Jadi hasilnya 1. Ininya di minus 8 jadi 2. Terbentuklah segitiga bawah dan 1 di sini dan angka sembarang di sini. Lalu kalau kita transformasikan ke bentuk SPL, didapat X tambah Y tambah 2Z sama dengan 5, Y min Z sama dengan min 1, Z sama dengan 2. Dengan ya substitusi lah, Z ini ke min 2 ini min 2 ke sini jadi 1, Y-nya sama dengan 1 tambah 2, 4, 1 tambah 4, 5, berarti X-nya 0. Udah, jadi kita dapat menemukan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan dan OBE. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.